Jelas? Ya, sudah jelas Pak? Oke. Ya. Oke. Pak Agus, Ya, Pak. sehat nggih? Alhamdulillah Pak. Siap untuk ujian? Insya Allah siap Pak. Insya Allah siap nggih. Ya, pokoknya karena ini hanya merecall kembali Pak ya, merecall kembali apa yang Pak Agus sudah ikuti selama program PPG ini. Saya yakin Pak Agus bisa melalui ini dengan baik dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Tadi Pak Abdul juga sudah sangat luar biasa. Ya, waktu kita 50 menit ya Pak ya. Oke, bisa kita mulai. Nanti dimulai dari Bu Viro dulu. Nanti gantian gitu ya Bu ya, selang-seling gitu ya. Oke. Ya, dipersilahkan Bu Viro dan Pak Agus mempersiapkan. Mau perangkat siap ya Pak ya? RPP dan PowerPoint siap ya, sehingga nanti kalau harus menuju ke sana Bapak sudah langsung bisa koneksi begitu. Dipersilahkan Bu Viro. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Ya. Bagus, siap nggih. Ya. Pak. Insya Allah Bu. Baik Pak Agus, kemarin sudah menyusun perangkat pembelajaran ya. Ya, ada tiga perangkat pembelajaran yang disusun, kemudian dua yang sudah diupload ini ya. Pak Agus bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas Bu. Bisa terdengar. Ya, Pak Agus, ketika menyusun perangkat pembelajaran ini yang Pak Agus persiapkan apa saja Pak? Ketika menyusun, yang pertama saya mempersiapkan carian untuk SKKD-nya dulu yang ingin saya ajarkan yang lama. Kemudian dari SKKD nanti dijabarkan lagi ke indikator, ke tujuan, ke materi ajar dan langkah pembelajaran. Selanjutnya baru membuat lampiran-lampiran dari pembelajaran. Karena dari depan sudah ditentukan untuk kelasnya, kelas saya sendiri kelas 5, kemudian semesternya sudah diminta mengambil semester akhir, jadi memang dari saya sendiri mengambil kelas 5 untuk semester 2. Oke, kenapa perlu melihat SKKD-nya itu Pak? Ya, karena patokan awal atau yang memang awalnya yang ingin dicapai adalah SK dan KD. Jadi untuk pembelajaran di SD kan memang katakanlah untuk kelulusannya kan memang harus sesuai dengan SKKD yang sudah ditentukan dari pusat. Oke, dan setelah mengetahui KD kemudian Pak Agus melakukan apa? Setelah KD kemudian menyusun indikator. Oke, nah indikator. Nah dari indikator, dalam penyusunan indikatornya itu kan harus ada HOTS-nya gitu ya. Apakah bisa ditunjukkan Pak indikator yang disusun oleh Pak Agus? Oke. Saya minta untuk share screen dulu ya. Ya boleh Pak. Ini untuk RPP saya yang tampil nggak Bu? Ya. Ya. Untuk indikatornya di sini ada dua pembelajaran, ada dua MUPEL, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Kemudian untuk MUPEL bahasanya sendiri, indikator yang saya ambil yaitu menggali informasi, kemudian ada membuat kesimpulan, kemudian menyajikan kesimpulan tersebut. Nah, untuk yang IPA-nya sendiri ada mengemukakan, menentukan, menganalisis, serta melakukan pengujian. Untuk HOTS-nya, memang ini belum semua ya Bu, jadi memang yang sudah masuk HOTS yaitu di kegiatan menggali tadi, kemudian membuat kesimpulan itu termasuk HOTS juga, dan kesimpulan tadi juga bisa masuk HOTS. Kemudian kalau mengemukakan memang masih LOTS gitu. Untuk menentukan juga masih lot, tapi untuk menganalisis sudah masuk HOTS juga. Jadi kalau punya saya memang masih ada sebagian yang lot, sebagian yang sudah HOTS. Ya, pertanyaan saya Pak, saya melanjutkan ya Pak ya. Nah ini kan dalam proses PPG ini kan ada satu harapan Mbak ya, satu harapan bahwa ending dari pembelajaran yang kita lakukan itu mengarahkan kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS gitu ya Pak ya. Nah nanti bagaimana jika ya Bapak mendapatkan, ini bisa dibesarkan sedikit Pak, ini mata saya sudah mulai ini Pak,
kacamatanya sudah mulai minusnya bertambah lagi. Bisa dibesarkan, Pak? Ya. Ya, ini sinyalnya Pak Agus Sinyalnya juga Pak Agus agak agak terganggu juga ya. Ya, Pak. Oke. Ya, dari dari sekian ini kan ya Pak ya. Ini baru satu yang IPA-nya ya. Dari dari 2 MUPEL itu apakah semuanya sudah hot atau belum, Pak? Kompetensi dasarnya. Ada yang belum, Pak, ini, Pak. Nah, bagaimana, Pak? Bagaimana kalau itu misalkan belum ya di buku dan di standar isi yang diberikan pemerintah itu kan belum hot. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mencapai itu, Pak? Dan syarat lain yang harus dipenuhi apa, Pak? Ini, Pak, kalau menurut saya memang kalau indikator saya memang tertulisnya kan memang lots, Pak. Tapi ketika nanti diterapkan dalam pembelajarannya, mungkin bisa saya usahakan ke pembelajaran yang tipe. Sebentar, Pak. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Kalau ya jadi jangan sampai loh, Pak. Ini ibarat orang sedang naksir seseorang, indikatornya tidak menunjukkan bahwa dia naksir ke kita, tapi kita paksa. Kita kita memperlakukan dia seperti pacar kita, tidak boleh, Pak. Ya, sama seperti itu, Pak. Jadi kalau kita tidak bisa menunjukkan indikatornya bahwa itu menunjukkan ketercapaian kompetensi, ya kita tidak bisa ngomong bahwa di pembelajaran kita nanti akan ditunjukkan, karena pembelajaran itu pasti bermula dari sini, Pak. Jadi tidak bisa nanti pembelajaran pasti hot. Itu saya pun bisa mengatakan, Bapak, tidak mungkin gitu. Saya bisa ngomong gitu juga, Pak. Karena realnya dari analisis ini, Pak, semua berawal dari pemetaan dulu ya, pemetaan KD dari semua muatan, kemudian bagaimana rumusan indikator itu menggunakan KKO dan menggunakan taksonomi Bloom untuk mengarah ke mereka ke hotnya tadi, Pak. Jadi kalau di sini belum, ya pasti di bawahnya juga akan belum begitu, Pak. Ya, analoginya tadi, Pak, ya, belum menunjukkan kalau dia itu benar-benar naksir ke kita perlakukan dia seperti pacar kita gitu ya. Wah, jangan nanti ya. Tidak akan tercapai juga. Oke. Terus ini, Pak, ini kan selain hot kan juga harus mengkaitkan tentang dua aspek ya. Ya, dua aspek yang lain. Tadi hotnya sudah, ada satu aspek lain yang harus ditambahkan di situ adalah bagaimana Bapak mengintegrasikan teknologi, kemudian konten dan juga pedagogiknya. Nah, kira-kira di mana, Pak, kita bisa melihat itu atau tip X, Pak? Oke, Pak, saya tunjukkan ya, Pak, untuk bagian langkah pembelajaran. Di tujuan dulu, Pak. Ini Bapak buru-buru banget ya menuju langsung langkah pembelajaran itu. Perlu pemanasan dulu lah, Pak ya. Jangan langsung. Semua berawal dari sini, Pak ya. Semua dari sini. Jadi kegiatan pembelajaran itu berawal dari sini semua ya, dari indikator menuju tujuan ini sudah mencerminkan sebenarnya. Oke, Pak. Ya, gimana, Pak? Letak titiknya. Jadi fokus kita langsung ke inti. Ini, Pak, di sini untuk tipeknya, di sini saya ada kegiatan pengamatan video, Pak. Yang pertama, Pak. Pengamatan video otomatis. Mengapa harus video, Pak? Karena tipek tadi, Pak, karena materinya tidak bisa langsung saya berikan ke anak secara nyata, maka saya memanfaatkan teknologi video untuk memudahkan anak dalam belajar. Jadi di sini sebelum dilanjutkan, Pak, ya pakai video, Pak ya. Ada video di situ. Oke. Sekarang pertanyaan saya, Pak. Ini videonya Upin Ipin, Dora, atau video apa, Pak, itu ya? Video siklus air, Pak. Nah, video siklus air, sehingga nanti di situ harus jelas juga, Pak. Ya, melalui pengamatan video terkait dengan siklus air, ya. Kemudian ini mengemukakan juga, ini tadi diambilkan dari, Pak, dinaikkan lagi yang kata kerja operasional tadi mengemukakan ya. Bentar, melakukan. Oke, ya, berarti ada di situ. Oke. Jadi itu tadi, Pak ya, videonya harus jelas begitu ya. Kenapa video, Pak, bukan yang lain?
Bukan PowerPoint kah atau dengan aplikasi lain yang sama-sama menggunakan teknologi? Kenapa ini harus video, Pak? Karena di sini materi yang ingin saya ajarkan adalah siklus air, Pak. Jadi kalau cuma untuk PowerPoint yang berupa nanti ada gambar-gambar mungkin akan tidak akan langsung masuk ke anak-anak. Tapi ketika masuk ke video, ada siklusnya yang bergerak, airnya dari sini kemudian ke sini, itu tentu akan lebih cepat dicerna oleh anak. Juga menjadi pembelajaran yang bermakna lebih kepada anak. Saya kalau nonton gambar aja, saya melihat gambar bisa loh, Pak. Kalau saya loh ya. Tapi kalau gambar kan terbatas juga, Pak. Kalau saya tidak terbatas. Kalau saya melihat tidak terbatas, Pak. Tapi Pak, untuk alurnya kan lebih sulit, Pak, kalau menurut saya pada gambar, Pak. Kalau video kan harus, anak kan nanti mencernanya dari sini ke sini, jalannya seperti ini, pelan-pelan naik ke sini. Tapi kalau cuma gambar kan cuma tulisan ini. Jadi, tapi kalau saya orang dewasa tetap tahu, Pak. Tapi yang saya ajar anak-anak, Pak. Nah, maksud saya itu, Pak. Jadi ini kan masa operasional konkret, Pak. Mereka masih sulit untuk membayangkan hal yang sifatnya abstrak. Maka Bapak menggunakan video itu dalam rangka untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Videonya ditunjukkan dong, Pak. Pak. Sudah tampil belum, Pak? Belum. Jadi sebetulnya harus di stop screen dulu, Pak. Belum. Karena tidak share desktop ya. Sehingga pada saat berubah desktop Bapak nanti otomatis terbuka. Ya, tapi tidak tahu apakah di situ ada share untuk desktop atau tidak. Kalau tempat saya ada desktop. Kalau tempat saya desktop, berarti kalau desktop saya berubah, dia tampilannya akan berubah. Ya. Sudah masuk ya, Pak? Ya, sudah, Pak. Ini videonya yang belum nampak, Pak. Coba videonya belum, Pak? Ya. Di play aja, Pak. Sudah ya, Pak? Sudah di play. Sudah. Suaranya nggak ada. Oke. Oh, suaranya, Pak, ya. Ya, tadi ini, Pak. Coba di stop dulu. Di stop dulu, nanti pada saat Bapak share pertama, nanti share sound-nya dicentang, Pak. Di stop dulu, Bapak share screen ulang. Di stop screen. Di stop share screen, terus nanti pada saat share pertama di bawah itu ada tulisan share sound gitu, Pak, dicentang aja supaya nanti soundnya bisa masuk lewat aplikasi Zoom. Nah, ini termasuk ujian teknologinya juga, Pak. Iya, Pak. Oke, coba di play, nanti kalau soundnya tadi udah dicentang pasti terdengar suaranya. Kok belum ada suaranya ya, Pak, ya? Itu PowerPoint yang pertama ya, Pak, ya? Coba saya bantu dari sini, Pak. Semoga dari sini ya. Itu slide keberapa, Pak, yang ada video itu, Pak? Ya, tidak muncul suaranya, Pak. Ya, di tempat saya muncul, Pak, suaranya. Ya, coba saya bantu dari sini ya, Pak, ya. Coba ini nanti supaya ini kalau bawahnya itu di share sound-nya nanti pasti akan terdengar. Betul yang ini ya, Pak, ya? Iya, Pak.
terdengar suaranya? Kebutuhan pokok manusia. Iya, Pak. Iya. Betul yang ini ya. Digunakan dalam kegiatan industri maupun dalam kegiatan rumah tangga. Dari sekian banyak sumber air, air tanah seringkali dijadikan pilihan untuk pemenuhan kebutuhan air. Cara mudah untuk mendapatkannya. Biaya yang relatif rendah tentang kualitas yang bagus dari air segar. Namun, keunggulan-keunggulan tersebut Siklus air adalah itu gimana ya Pak ya? manusia. Gimana? Siklus airnya di detik ke berapa? Belakang Pak, agak belakang Pak. Agak belakang ya. Oke, ditarik Mama. Oke, di situ Pak. Oh, ini ya. Terbesar yang ada di dunia ini. Terus mulai ketika air di laut dari sumber lain dipanaskan oleh matahari kemudian menguap Oke. dan membentuk awan. Nah, bagaimana nanti Bapak bisa memastikan bahwa siswa dapat menemukan urutan ya siklus air itu, dan nanti mereka juga bisa mengerjakan kalau Bapak kasih soal untuk menilai kemampuan mereka, Pak. Jadi nanti bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa video tadi bisa memberikan pengalaman kepada mereka sehingga mereka menemukan gitu urutan siklus airnya. Ada instrumen yang Bapak gunakan untuk mereka bisa menuliskan kah atau membuat ringkasan kah atau apa, dan nanti tunjukkan juga soal yang mengukur tujuan yang tadi, Pak. Pak, untuk ini di pembelajaran yang menyaksikan video ini kebetulan saya memang tidak membuatkan instrumennya, tapi nanti untuk evaluasinya langsung saya tanyakan ke anak-anak. Jadi anak-anak setelah kalian menyaksikan video, coba salah satu menjelaskan bagaimana siklus air berdasarkan video yang kalian amati tadi. Oke, perwakilan ya Pak ya? 2 orang. Ya, Kalau perwakilannya kita- saja ya. Oke Pak, perwakilan Nah, dua kalau orang nanti. Bapak ingin melihat Oke, bahwa kita semua mau sudah menguasai tentang itu, dilihat dari mana, Pak? Ya, nanti di bagian evaluasi. Nah, oke, bisa ditunjukkan sekalian aja Oke. Ibu Viro ya, Oke. Gitu. supaya kita bisa melihat begitu bahwa mereka sudah betul-betul mampu gitu. Sudah tampil ya Pak? Sudah? Ini di bagian apa? Di bagian kisi-kisinya saya masukkan di soal nomor 6 dan 7. 6 dan 7 ya. Oke, Oke, kita lihat soal nomor 6 dan 7. Soalnya- Ya. Ini Pak, proses mengalirnya air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri dinamakan. Jadi ada beberapa istilah tadi, anak-anak saya minta harus mengetahui istilahnya. Jadi ada respirasi atau kondensasi. Oke, Pak. Respirasi atau kondensasi. Ya, menurut Bu Viro kira-kira gimana Bu Viro? Kalau tadi sumbernya video tadi kemudian diukur dengan seperti ini. Tadi itu yang respirasi itu yang mana ya, Pak? Nah, iya makanya. Terus Saya yang nggak- kedua kan menemukan siklusnya ya. Iya. Siklusnya seperti apa kan, berarti paling tidak bayangan saya itu nanti ada gambar, mungkin ada Iya. nomor gitu ya. Nanti urutannya seperti apa bisa jadi. Oh, ini dinamakan respirasi, misalnya ini Nah, dinamakan ini. misalkan, Kalau itu ya. tadi kan nggak ada kayaknya ya. Ya. Jadi siswa belum bisa nangkep nanti. Oke, Bu. Ya, memang sulitnya di situ Pak. Pada saat pembelajaran kita sudah oke, terus kita berpikir semuanya sudah beres gitu ya. Padahal mereka harus diukur kemampuan akhirnya begitu. Nah ini yang sering kali terlupakan di bagian yang ini. Gitu. Ya, monggo Bu Viro dilanjut lagi. Ya, baik. Pak Agus, ini Iya, Bu. tadi tujuan ke sini ya. Iya. Tadi ada berapa tujuan? Itu semua sudah masuk ke soal-soalnya sini belum, Pak? Tujuan yang Belum. tidak dicapai itu. Maksudnya Sudah, Bu. dari 7 tujuan itu, apakah nanti kita bisa mengetahui 7 tujuannya yang sudah ditulis oleh Pak Agus itu sudah bisa tercapai itu semua. dari mana?
Sudah Bu, kebetulan untuk indikator dan tujuan tadi sudah saya masukkan ke kisi-kisi, kemudian kisi-kisinya juga sudah saya buatkan ke penilaian, untuk penilaian masing-masing. Yang nomor 6 sama 7 tadi. Oke. Yang lainnya? yang lain sudah juga Bu. Ini untuk bahasa sendiri sudah ada. Menggali informasi contohnya Pak, coba menggali informasi itu seperti apa Pak. soalnya? Oke. Nanti takutnya sama seperti yang tadi gitu ya, menemukan tapi tidak ditemukan gitu ya. Jadi menggali, nanti tidak menggali lagi. Kalau menggali itu yang dibayangkan apa Pak? Jadi bentuknya nanti akan seperti apa gitu? Mencari informasi. Ya menggali ya, berarti nanti kan Menggali. mesti ada informasi yang disajikan ya. Coba dilihat soalnya. Oke, ini Pak, contohnya nih Pak, 3.8 menggali informasi soal nomor 1 dan 3 nih Pak. Iya. Saya ambilkan soal nomor 1 dan 3 ya. Di sini ada soal nomor 1 Rien. Di sini ada soal dengan bacaan sumur bor. Kemudian dari sumur bor, bacaan sumur bor ini tadi, anak-anak akan diminta isi yang sesuai dengan teks, berarti mencari isinya Pak, menggali informasi isinya yang ada apa. Kemudian soal lumayan nomor ya, lumayan ini ya. Yang nomor 3 sekarang. Nomor 3. Nah, nomor 3 juga ada teks lagi Pak. Oke. Terus ini seberapa jauh warga yang berjalan untuk mendapatkan air bersih, jadi mencari informasi yang ada di dalamnya tadi. Ya lumayan. Ya. Monggo dilaju-laju. Oke, baik Pak Agus. Nah, kalau ini kan tadi sudah ketujuan ke evaluasinya. Dalam proses pembelajarannya tadi ada 2 mupel. Nah, dari 2 mupel itu supaya tidak terlihat lepas-lepas dalam proses pembelajarannya, itu yang dilakukan oleh Pak Agus bagaimana? Mungkin bisa dilihat dari kegiatan pembelajarannya seperti apa? Oke. Ini ya bahasanya menjembatani antar mupel memang sebisa mungkin kan tidak tampak. Nah, punya saya sendiri gini Bu, untuk bacaan bahasa Indonesia itu kan bahasaannya sudah masuk ke bagian dari IPA Bu, sudah bacaan tentang siklus air. Jadi dari bacaan sendiri sudah masuk ke siklus air, kemudian tinggal dilanjutkan nanti ke mapel IPA-nya. Jadi dari amal memang sudah bahasa, tapi sudah masuk ke siklus air, berarti sudah masuk ke IPA. Jadi sudah menurut saya sudah menyatu dalam satu kesatuan. Jadi ini bahasa dulu gitu maksudnya? Iya Bu, awalnya bahasanya mereka diminta untuk membaca teks. Teksnya teks, tentang mencari informasi teks. Dan teksnya sendiri sudah mengenai siklus air tanah Bu. Ya. Jadi teksnya sendiri sudah berisi mengenai siklus air tanah, teks non fiksinya. Oke. Lalu IPA-nya tentang siklus airnya itu siklus tadi. Air tanah, tinggal dilanjutkan tadi ke siklus air tanah. Ya. Nah, Pak Agus selain harus bisa menunjukkan tipeknya, kemudian tadi hots-nya gitu, kita juga harus bisa menerapkan yang 4C itu ya Pak Agus ya. Nah, itu coba Pak dijelaskan dari pembelajarannya Pak Agus ini 4C-nya nampak di sebelah mananya? Ini Bu, ini langsung saya tampilkan di nomor 7 Bu. Di sini anak-anak nanti akan membuat kesimpulan. Jadi berdasarkan bacaan membuat kesimpulan. Jadi kayak saya masukkan sebagai bentuk kreatif, creative thinking. Kemudian selain creative thinking nanti juga ada di sini ada berdiskusi. Jadi anak-anak akan mengkritisi atau critical thinking-nya. Kemudian juga ada kegiatan mengkritisi tentang apa Pak? Mengkritisi hasil dari teman-temannya, hasil diskusi dari teman-temannya. Tapi di teman-temannya nanti diberikan pemasukan, diberikan ini sudah tepat atau sudah sesuai. Jadi anak-anak berpikir untuk mengkritisi hasil dari pekerjaan teman-temannya. Nah, memancingnya tuh ini kan anak-anak ya Pak ya. Kadang mahasiswa aja masih agak bingung lah. Menggiringnya untuk ke sana itu bagaimana Pak Agus? Jadi untuk critical thinking kan biasanya anak-anak
punya pendapat masing-masing, Bu. Jadi anak-anak harus dipancing. Kalau menurutmu bagaimana? Terus menurut kelompok lain itu juga bagaimana? Apakah sama atau tidak? Nanti yang lain juga harus berpendapat. Jadi minimal setiap kelompok harus memberikan pendapatnya. Jadi biar semua pengetahuan bisa keluar. Jadi Ya, contoh konkretnya misalnya gimana Pak? Contoh konkretnya misalnya di sini LKPD, Bu. LKPD-nya urutan siklus air tanah tadi. Ada faktornya apa saja. Nah, untuk faktornya sendiri kan mungkin tiap kelompok nanti hasilnya akan berbeda, Pak Bu. Jadi misalnya siklus air tanah, menurut saya faktornya itu karena perbuatan manusia, karena adanya pengaspalan. Tapi menurut kelompok lain mungkin lebih banyak karena adanya hutan yang ditebang. Karena tanah yang sudah mulai banyak aspal, ada hutan yang ditebang, kemudian mungkin sudah habisnya tempat peresapan air dan lain sebagainya. Jadi antar kelompok nanti kan mungkin akan punya pendapatnya sendiri-sendiri. Karena hubungannya yang faktor itu. Jadi pertanyaan yang saya buatkan faktor. Untuk faktor kan anak-anak mungkin akan berpikiran menurut saya ini, menurut saya ini, menurut saya ini. Ini lebih ke pertanyaan terbuka. Iya, itu dari masing-masing. Saya tadi menyebutkan faktor yang berbeda-beda. Nah, maksud saya, lalu Bapak menggiringnya supaya si anak ini tadi muncul kreatif thinkingnya tadi loh. Itu diapain maksudnya? Karena itu enggak mudah, Pak, ya. Seperti yang sampaikan Bu Viro tadi, enggak mudah begitu. Contoh saja, Pak. Contoh misalkan mereka sedang mengerjakan apa, kemudian pasti di sekolah dasar itu kan ada sesuatu yang kita lakukan untuk memberikan stimulus mereka sehingga mereka bisa mengkritisi dari peristiwa itu. Nah, kasih contoh aja Pak, misalkan mereka sedang membahas atau diskusi atau sedang kerja kelompok apa, terus apa yang Bapak lontarkan ke mereka supaya mereka muncul kemampuan critical thinking maupun creative thinkingnya gitu Pak. Oke. Kalau menurut saya Pak, untuk memancing tadi bisa ketika anak-anak berdiskusi tadi faktornya apa saja, saya coba anak-anak arahkan ke yang dekat dulu, Pak. Yang konteksnya, sesuai kontekstualnya. Yang dekat misalnya di tempat kalian kira-kira yang mempengaruhi siklus air perilaku apa ya? Oh Pak, di situ ternyata pengaspalannya Pak membuat banjir Pak. Oh di daerah sana Pak, kalau di tempat saya karena tempat pertanyaan saya Pak, sampahnya. Kenapa pengaspalan? Satu lagi apa selain pengaspalan tadi? Hutan gundul Pak. Hutan gundul gitu. Ya. Kira-kira supaya mereka bisa supaya mereka bisa betul-betul tahu gitu ya, kenapa pengaspalan hutan gundul bisa berpengaruh pada siklus air itu, kira-kira di bagian mana dari proses siklus air itu yang menyebabkan mereka mikir ke sana Pak? Nanti di bagian bawah ada lagi Pak, sebenarnya saya meminta anak-anak membuat video Pak, membuat video percobaan di rumah, karena ini kan modelnya daring Pak, jadi memang kalau untuk praktek saya minta anak-anak membuat video di rumah. Jadi anak-anak mempraktekkan dulu Pak dari di rumah sendiri, mereka menyiapkan air, kemudian menggunakan air tersebut disiram ke tanah ya yang ada tanamannya, serta disiram ke aspal Pak. Terus setelah beberapa waktu dilihat, oh ini ada yang menyerap, oh ini ada yang bagian aspal ternyata airnya tidak menyerap. Dari situ kan anak akan mulai berpikir, oh ternyata kalau pengaspalan itu membuat air tidak terserap. Oh di daerah yang banyak tanamannya atau daerah yang masih banyak tanahnya ternyata masih mudah untuk menyerap air tanah. Nah, mudah untuk menyerap air. Jadi disitulah nanti dari video tadi anak-anak sudah mulai berpikir, oh ternyata ada faktor. Oke. Tunjukkan kepada saya Pak PowerPoint Bapak yang mengarahkan aktivitas yang Bapak ceritakan tadi. Kebetulan ini kan kemarin buat peer teaching Pak. Jadi kalau karena buat peer teaching, jadi videonya memang saya pura-pura membuatkan, ini loh hasil dari temanmu, ini loh hasil kemarin dari pekerjaan temanmu, nanti silakan dipelajari bersama atau dilihat lagi. Ini Pak, bentar.
Ini bedanya terserap sama tidak terserap gimana ya Pak ya? Pak, Kan bedanya yang terserap sama yang tidak terserap gimana ya? ya. Kalau untuk dia Pak di bagian air, nanti di belakangnya ada Pak. Karena ini sama-sama basah Pak. Persoalannya kan di situ ya. Sebenarnya meresap tidak itu kan sebenarnya kalau ada katakanlah Pak ya ada permukaan yang dilapisi dengan bahan yang aspal itu sama yang atasnya dikasih tanah, berarti kan lihat bawahnya Pak. Dia terserap tidak itu sebenarnya kan pada saat air itu bisa netes ke bawah apa enggak gitu. Dan berapa banyaknya biasanya. Nah kalau hanya disiramkan seperti itu, apalagi dalam video ya, dalam video nanti kesannya sama-sama basah Pak. Apalagi tidak ada perbandingan ya, waktunya berapa lama dan sebagainya gitu, itu sama-sama meresap Pak. Tapi kan yang pengen Bapak tunjukkan kan bahwa ada perbedaan peresapan pada saat menggunakan tanah dan yang sudah diaspal. Kemudian saran saya juga begini Pak, dari proses siklus air tadi, ya kalau kondisinya normal, ya akan terjadi kondisi lingkungan yang oke lah, tidak terjadi apa-apa ya Pak ya. Tapi realnya kan bisa jadi mengarahkan kemampuan berpikirnya itu diarahkan pada realnya di beberapa daerah seperti ini, kekeringan, banjir. Itu kira-kira kenapa gitu ya? Kenapa sama-sama ya, katakanlah kita tinggal di Indonesia, di sana bisa banjir. Ini sama-sama daerah dekat pegunungan misalkan. Ini tidak banjir, kenapa di sana banjir ya? Sama-sama di dataran tinggi loh. Seperti kemarin waktu di Sulawesi itu yang banjir Banjang itu Pak, itu tempatnya di lereng gunung Pak. Tapi mereka kebanjiran gitu kan, lucu ya. Di lereng gunung tapi kebanjiran gitu. Nah ini kan berarti ada sesuatu yang tidak beres begitu. Berarti di bagian atas sana pohon-pohon yang menjadi peresapan, nah, akhirnya tidak terjadi. Bisa jadi dari ke sana Pak, mereka diajak berpikir. Nah prosesnya gimana? Nah, salah satu yang sederhana ya kita gunakan percobaan tadi, sehingga alur pikir mereka bisa mengarah ke sana Pak. Nah ini yang tadi saran saya, kalau mau memang dikasih beberapa bahan Pak, nanti meresapnya gimana. Nah kalau ini misalkan tanah, kemudian di paving, ini malah di aspal. Nah nanti Bapak bisa bikin sendiri kan. Nah netes enggak? Oh ternyata enggak netes, malah mengalir ke sana terus gitu. Akhirnya itu yang bikin banjir. Buat simulasi gitu aja Pak. Kayak hujan buatan gitu loh. Nah ini yang satu kan meresap, yang satu mengalir terus kan, berarti di sini wah desanya kebanjiran. Bisa seperti itu Pak simulasinya. Oke, Pak. Ya. Oke, Bu Vira masih ada lagi? Cukup Pak. Oh cukup, ya satu lagi Pak. Nah ini kan tadi baru lebih banyak ke kognitif ya Pak ya. Nah sekarang ini kan rancangannya daring ya Pak ya. Daring Pak. Daring ya, rancangannya daring. Kalau rancangannya daring Pak, ini kan ada dua hal yang sulit untuk kita amati pada saat kita melakukan pembelajaran daring, yaitu perkembangan sikap baik atau karakter baik dari anak sama keterampilannya Pak. Ini bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa keduanya ini betul-betul bisa dipastikan tercapai dan Bapak bisa mengukurnya. Gimana Pak caranya? Saya tampilkan itu Pak. Boleh. Untuk penilaiannya nggak Pak? Iya. Untuk rubriknya ya, biar lebih jelas. Nah, sebelum rubrik tunjukkan saya dulu di tujuannya Pak. Oh, tujuannya jenengan munculkan enggak? Menilai sikap, menilai keterampilan itu kalau tidak dirumuskan di tujuan jangan ditagih Pak. Oh. Belum ada Pak. Nah, belum ada. Itu salah satunya Pak. Iya Pak. Nah, kan biasanya begitu Pak. Jadi ini muncul karena ini boleh misal saya masukkan Pak. Di sini dengan percaya diri misalnya seperti itu, apakah bisa Pak? Ya, percaya diri itu indikatornya apa Pak? Nah, itu yang nanti Bapak juga harus hati-hati gitu ya, membuat degree-nya. Percaya diri itu seperti apa? Apakah yang saat ini Bapak tampil seperti ini sudah terlihat percaya diri? Nah, ini kan perlu Pak. Apa namanya? Perlu ada indikator yang jelas gitu ya. Misalkan ini disiplin. Datang tepat waktu, tanggung jawab. Nah, ini apakah yang kaitannya dalam proses pembelajaran tadi termasuk yang datang tepat waktu, tanggung jawab dan mengerjakan
tugas. Apakah itu benar? Ini ngambil dari mana ini, Pak? Indikatornya ini? Iya, Pak. Buat sendiri ya? Dibuat sendiri, Pak. Oh, lah itulah makanya. Yes. Nah ini nanti yang harus hati-hati Pak. Jadi Iya, Pak. setiap Iya, Pak. kali kita merumuskan satu kompetensi atau degree di dalam tujuan kita harus punya acuan Pak. Iya. Supaya nanti betul-betul, oh ini kenapa disiplin indikatornya ini? Oh karena menurut ini seperti ini. Panduannya ini Pak, saya menggunakan. Gitu kira-kira Pak Agus. Iya, Pak. Cukup ya Bu Vino ya? Ya. Oke Pak, cukup. Selamat Pak Agus, semuanya sudah berjalan dengan baik dan tadi beberapa catatan yang kami sampaikan bisa menjadi referensi dan menjadi bahan pertimbangan ya Pak ya pada saat nanti jenengan PPL. Sehingga nanti harapannya PPL-nya bisa berjalan lebih lancar dengan beberapa masukan tadi sehingga nanti perangkat Bapak semakin baik begitu harapannya seperti itu. Selamat Pak Agus. Ya, boleh ngeteh ngopi-ngopi dulu. Terima kasih Pak, Pak Wahyudi, Bu Vino. Ya, terima kasih Ya. Pak, Masukannya, sukses.